Halo, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Oke, jadi kali ini saya ingin membahas tentang tipe-tipe sertifikat tanah dan properti yang ada di Indonesia. Kita langsung aja cek this out. Sertifikat yang pertama ini adalah sertifikat hak milik atau SHM. Nah, sertifikat ini merupakan sertifikat yang bukti kepemilikannya paling kuat sampai saat ini. Jadi, orang yang tercantum namanya dalam sertifikat SHM memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah tersebut gitu. Kemudian keunggulan dari SHM ini antara lain bisa dijaminkan ke bank, kemudian juga bisa diwariskan secara turun-menurun. Kemudian juga untuk sertifikat ini khusus ya, hanya khusus untuk warga negara Indonesia. Jadi kalau misalkan WNA nggak bisa memiliki sertifikat hak milik. Nah, kemudian sertifikat ini juga yang menerbitkan itu adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, kemudian juga untuk SHM ini untuk masa waktu atau jangka waktunya juga tidak terbatas. Kemudian juga ada yang namanya adalah hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Nah, untuk SHGB ini sesuai namanya, jadi sebuah sertifikat yang diberikan oleh negara, bisa negara atau perorangan kepada yang penerima hak untuk pemanfaatan tanah dan bangunannya. Nah, biasanya untuk sertifikat HGB ini ada jangka waktunya. Biasanya maksimum itu adalah 30 tahun yang bisa diperpanjang sampai 20 tahun lagi, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat hak guna bangunan ini juga masih bisa sih untuk dijaminkan ke bank, kemudian diperjualbelikan juga masih bisa. Untuk HGB sendiri sih sama kayak SHM, jadi penerbitannya dilakukan oleh BPN. Kemudian untuk sekarang ini sih kalau misalkan kita masih punya rumah tinggal yang sertifikatnya HGB, kita bisa tingkatin kok ke SHM. Jadi kita bisa mengurus peningkatan sertifikat dari yang HGB ke SHM. Berikutnya itu adalah hak pakai atau HP istilahnya. Jadi HP ini sedikit mirip dengan hak guna bangunan tetapi sedikit ada perbedaan. Nah, untuk hak pakai sendiri tergantung. Jadi maksudnya itu adalah hak yang diberikan bisa oleh negara atau perorangan kepada suatu pihak untuk memanfaatkan lahan tersebut. Nah, jadi untuk hak pakai sendiri sih ada dua jangka waktu sih. Kalau misalkan tanahnya itu adalah tanah negara, jangka waktunya itu adalah 30 tahun yang bisa diperpanjang ke 20 tahun. Sedangkan kalau misalkan hak pakainya itu dari tanah milik perorangan, itu biasanya maksimal jangka waktu yang bisa dipakai adalah 25 tahun. Kemudian untuk perpanjangan berikutnya harus didiskusikan lagi. Nah, kemudian banyak pertanyaan biasanya apakah WNA bisa punya rumah di Indonesia? Jawabannya bisa. Nah, untuk sertifikatnya adalah hak pakai ini. Jadi hak pakai ini biasanya untuk warga negara asing yang ingin punya properti di Indonesia, ujung-ujungnya mentok-mentoknya sertifikatnya itu ada hak pakai. Jadi tetap ada jangka berlakunya, jangka masa waktunya. Kemudian juga biasanya dipakai untuk badan-badan keagamaan, badan-badan sosial, kemudian lembaga hukum internasional, terus kayak misalkan perwakilan negara, itu semuanya sih biasanya sertifikatnya adalah hak pakai. Kemudian ada juga yang namanya adalah HGU atau hak guna usaha. Nah, jadi HGU ini diberikan kepada para pengusaha sih. Jadi tanah yang dimiliki oleh negara diberikan hak pengelolaan untuk usaha kepada pihak swasta untuk dikelola tanahnya. Jadi biasanya HGU ini ada pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kemudian komoditas. Nah, untuk jangka waktunya itu biasanya 25 sampai 35 tahun. Kemudian bisa diperpanjang sampai 25 tahun lagi. Biasanya untuk luasan lahannya itu minimum itu 5 hektar sampai yang paling banyak sih bisa 25 hektar. Kemudian juga untuk HGU ini biasanya ada kuota di masing-masing provinsi. Jadi misalkan kuota untuk pembelian izin HGU komoditas jagung. Nah, biasanya di masing-masing provinsi ada kuotanya. Contoh misalkan Jawa Timur hanya bisa kuota jagung itu di 100 hektar misalkan. Jadi ada kuota-kuotanya sih. Nah, itu harus kita ketahui. Berikutnya ada yang namanya HPL atau hak pengelolaan lahan. Nah, jadi konsepnya sih sebenarnya ini adalah tanah negara yang pengelolaan lahannya ini dilimpahkan ke pihak ketiga. Jadi contoh konkretnya sih kalau misalkan di Jakarta itu ada namanya PPK, Pusat Pengelolaan Kompleks. Nah, contohnya itu ada PPK
Gelora Bung Karno Senayan, kemudian juga ada PPK di Kemayoran. Nah, jadi untuk tanah-tanah di Kemayoran yang biasanya itu miliknya Setnek atau Sekretariat Negara, itu dikelola PPK Kemayoran, kemudian dikerjasamakan kembali salah satunya kepada developer-developer. Nah, jadi misalkan jadi kebanyakan contoh bangunan-bangunan yang ada di Kemayoran itu istilah sertifikatnya itu adalah HGB di atas HPL. Nah, jadi mungkin teman-teman juga harus tahu benar-benar kalau misalkan membeli properti sertifikatnya itu apa gitu. Lanjut, kemudian kita ada yang namanya SHSRS, sertifikat hak satuan rumah susun. Nah, ini nama bekennya itu adalah strata title, hak strata title ya. Jadi sertifikat ini khusus untuk rumah vertikal, apartemen, rumah susun. Nah, ini selalu sertifikatnya adalah SHSRS. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, ini apartemen saya sertifikatnya sertifikat SHM, nah itu udah pasti salah sih, karena sertifikat yang paling tinggi dalam apartemen ya SHSRS ini. Jadi kepemilikan SHSRS ini itu sebenarnya hanya sertifikat yang menandakan kepemilikan ownernya atas satuan unit dari keseluruhan apartemennya. Nah, jadi biasanya tanahnya ada kepemilikan bersama yang dikelola. Lanjut, jadi ada yang namanya itu sertifikat girik, katanya girik, kemudian petok, sertifikat adat, letter C. Jadi sebenarnya untuk jenis ini nih sebenarnya bukan sebuah sertifikat, jadi masih belum bisa disebut sebagai sertifikat. Jadi biasanya tanah girik atau petok ini merupakan tanah turun-menurun yang ada ahli warisnya, kemudian yang mengeluarkan juga terkadang hanya sebatas dari kepala desa, catatan kepala desa, kemudian dari catatan lurah. Jadi sebenarnya di mata hukum sih belum ada ininya, kekuatan hukumnya gitu. Jadi surat girik, petok dan sebagainya itu hanya seperti sebagai tanda bahwa pemilik ini menguasai lahan sesuai dengan yang ditulis di perjanjian surat itu. Nah, apakah bisa kita transaksikan? Sebenarnya sih bisa, asalkan tidak ada sengketa, kemudian juga jelas asal usulnya. Tapi rekomendasi saya sih sebenarnya sebaiknya ditingkatin dulu ke sertifikat hak milik atau HGB. Ada lagi nih, biasanya ketika ditanya, Pak, surat rumahnya apa? Oh, saya adanya AJB nih. Nah, AJB itu maksudnya ada akta jual beli. Sebenarnya AJB ini juga bukan sertifikat, bukan jenis sertifikat. Nah, jadi AJB itu kan yang membuat itu adalah PPAT atau notaris ya. Jadi AJB ini sebenarnya adalah perjanjian peralihan hak. Memang sah. Jadi peralihan hak antara penjual dan pembeli. Tanyanya kenapa sih kok kebanyakan masih banyak orang yang datanya hanya AJB aja? Kemungkinan besar sih karena mereka belum mau balik nama. Jadi sertifikatnya masih atas nama sertifikat lama. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah bisa dilakukan transaksi ketika bukti legalitasnya hanya AJB? Jadi sebenarnya bisa. Jadi ada beberapa solusi kalau misalkan kita mau transaksi menggunakan legalitas AJB. Yang pertama, kalau misalkan sertifikatnya belum dibalik nama, ya harus dibalik nama dulu. Jadi udah sah, sertifikat udah atas nama penjual, jadi udah langsung clear, udah bisa langsung transaksi. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak mau dibalik nama dulu, bisa jadi harus menghadirkan ini orang pertama yang atas namanya masih di sertifikat. Jadi ketika mau transaksi dijual ke penjual yang baru, orang lama yang masih atas nama sertifikat harus dihadirkan. Kemudian juga akte jual belinya dibatalkan, jadi biar nggak ada akte jual beli ganda. Kemudian yang nomor 3 juga bisa jadi dibuatkan kuasa jual. Nah, kuasa jualnya juga bukan asal pembuatan bawah tangan kasih materai, enggak, cuman tetap harus lewat notaris. Jadi ketika ada kuasa jual, kita bisa melaksanakan transaksi itu. Cuman sih secara pencatatan tetap yang melakukan transaksi itu pemilik atas nama sertifikat dengan pembeli yang baru. Oke, itu tadi beberapa sertifikat-sertifikat yang ada di Indonesia. Moga-moga untuk video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Kemudian jangan lupa kalau memang ada pertanyaan, terus ada saran, boleh aja nanti langsung di komen. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.